Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Mustika, NIM E2019-2353 dari kelas Ekonomi Syariah 8, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pertahanan dan Kebutuhan Terhadap Ekonomi Pembangunan. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan poin A yang berjudul Latar belakang dan kebutuhan terhadap ekonomi pembangunan. Pengertian latar belakang dan kebutuhan terhadap ekonomi pembangunan adalah: latar belakang ekonomi pembangunan dimulai setelah Perang Dunia Kedua, di mana Amerika Serikat memulai program bantuan luar negerinya, yakni Marshall Plan. Pembangunan ekonomi pada akhirnya harus menjadi perhatian yang serius dan menjadi kebutuhan yang mendesak, terutama bagi negara-negara berkembang yang meraih kemerdekaan pasca Perang Dunia Kedua. Ada 3 pilar utama di balik munculnya teori pembangunan, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi, 2. Bantuan luar negeri, dan 3. Perencanaan, yakni Kuncoro pada tahun 1997. Adapun 3 faktor penyebab kurangnya perhatian terhadap masalah ekonomi bangunan. Yang pertama, yakni penjajahan masih berlangsung secara meluas. Yang kedua, kurangnya perhatian dari masyarakat yang terjajah. Dan yang ketiga, kurangnya perhatian dari cendekiawan. Adapun sebab-sebab pentingnya pembangunan ekonomi. Pertama, banyak negara yang mengalami perkembangan di dalam pendapatan nasionalnya, tetapi pendapatan nasional tersebut berimbang dengan pertambahan penduduk. Yang kedua, perbedaan tingkat hidup yang semakin terlihat antara satu negara dengan negara lain. Yang ketiga, terdapat 67% dari total penduduk dunia yang hanya menikmati kurang 17% dari pendapatan nasional. Yang keempat, kesadaran dari negara-negara berkembang untuk terus meningkatkan pendapatan nasional mereka, di mana usaha-usaha tersebut menimbulkan berbagai masalah seperti masalah politik, masalah ekonomi, dan kondisi sosial. Dan yang terakhir, kehidupan yang lebih layak adalah tujuan utama pembangunan yang dilakukan di suatu negara, terlepas dari indikator yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.